Acara konsolidasi politik Ketua Umum Partai Golkar kembali berlanjut. Malam ini, Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai di kawasan Jakarta Pusat. Pertemuan digelar sekitar pukul 18.30. Airlangga lebih dulu tiba, ia langsung masuk ke lokasi pertemuan tanpa berkomentar. Tidak lama kemudian menyusul Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharto Monoarfa. Tanpa berkomentar pula mengenai maksud pertemuan, kedua pimpinan langsung masuk ke ruangan. Ketiga ketua umum partai politik ini mengklaim pertemuan adalah bagian dari silaturahmi dari ketiga partai. Dan baitulah. Jadi kalau pohon beringin harus disinari oleh matahari. Dia akan menjadi hijau dan kalau sudah tumbuh kita sama-sama membangun dan melanjutkan mendapatkan ridha Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya silaturahmi, tapi juga ketiga pimpinan partai politik ini membahas hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat persatuan demi melanjutkan pembangunan. Sudah 24 tahun reformasi. 2 kali pemilu terakhir itu kita punya pengalaman sukses, tetapi juga punya dampak yang kurang baik. Oleh karena itu, kami melakukan pertemuan, kita melihat kejadian pemilu beberapa kali yang baik tentu kita lanjutkan, tapi yang kurang pas kita akan perbaiki. Bangsa kita ini bangsa besar, negara besar, saudara-saudara, tidak mungkin diurus sendiri. Perlu kebersamaan, perlu ada politik gagasan. Ini dan tentu banyak hal yang baik, yang bagus, yang patut untuk dilanjutkan di masa yang akan datang. Jadi kami bertiga juga ingin memastikan keberlanjutan pembangunan itu untuk kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa dan negara. Lalu apa sebenarnya maksud dari pertemuan ketiga ketua partai politik ini? Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Agi Kurniasandi. Agi, pertemuan sudah selesai, namun apa saja sebenarnya yang dibahas secara detail antara Ketua Umum Partai Golkar dengan pimpinan partai yang hadir hari ini? Karena kita lihat bersama hanya ada 2 Ketua Umum, yakni Ketua Umum PAN dan juga Ketua Umum P3. Iya, benar sekali Nitya dan juga saudara, bahwa pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto. Kali ini dia mengundang Ketua PAN yakni Zulkifli Hasan dan juga P3 yakni Suharto. Pertemuannya tadi tidak begitu lama Nitya, karena berlangsung selama 1,5 jam. Diawali dengan makan malam, kemudian juga mereka bertiga ini keluar untuk menyampaikan pernyataan terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Tadi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini mengatakan bahwa pertemuan ini diklaim sebagai pertemuan silaturahmi pasca perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, karena ketiga ketua umum ini memiliki kedekatan khusus begitu, sehingga ini dimanfaatkan oleh ketiga ketua umum untuk bertemu saling bersilaturahmi. Tetapi juga tadi disampaikan oleh Airlangga Hartarto bahwa pertemuan malam ini diwakilkan dengan kata bersatu, di mana bersatu ini memiliki panjangan pohon beringin, sinar matahari, dan juga Baitullah ataupun Ka'bah. Tadi Airlangga menyampaikan jika pohon beringin ini disinari oleh matahari maka akan menjadi hijau, di mana pohon beringin merupakan lambang dari Partai Golkar, kemudian juga sinar matahari merupakan lambang dari PAN, dan juga Baitullah ataupun Ka'bah merupakan lambang dari partai ataupun P3 begitu. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa isu-isu yang dibahas ialah terkait dengan isu-isu terkini, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ataupun di negeri ini, kemudian juga membahas soal tentang bagaimana untuk membangun persatuan dan juga kesatuan tetap terjaga di Indonesia, kemudian juga yang tidak dimunafikan juga oleh Airlangga Hartarto bahwa memang ada pembahasan tentang isu-isu politik, di mana juga khususnya untuk persiapan pemilu 2024. Airlangga juga berharap dengan adanya silaturahmi ini merupakan sebagai bentuk kerjasama antar partai politik, karena juga mengingat untuk mendukung program-program kerja dari pemerintah Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin dibutuhkan kerjasama antar partai politik, sehingga inilah sebagai langkah yang dilakukan oleh para partai koalisi Jokowi Ma'ruf Amin dan juga Jokowi dan juga Ma'ruf Amin, sehingga nantinya juga akan mendukung bagaimana program-program Joko Widodo ini akan segera dilaksanakan ataupun direalisasikan. Hal yang sama juga disampaikan
disampaikan oleh Ketua Umum Partai ataupun PAN, yakni Zulkifli Hasan, yang mengatakan bahwa memang sudah seharusnya partai politik ini juga harus segera bersatu, melakukan kerjasama, karena juga bukan hanya membahas tentang pemilu saja ataupun membahas tentang isu-isu politik saja, tetapi juga sudah seharusnya partai politik juga untuk mendukung bagaimana program kerja pemerintah ini bisa berlangsung dengan dukungan dari partai politik. Dan hal yang sama juga oleh Soeharto, yakni Ketua Umum dari P3, yang mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan sebagai langkah bermain cantik untuk segera berkumpul, untuk segera bersatu, melakukan kerjasama antar partai politik, dan disampaikan juga ini sebagai bentuk langkah awal dari Soeharto ataupun P3 bersama dengan PAN dan juga Golkar untuk segera membuat sebuah kerjasama untuk membuat strategi khusus menjelang pemilu 2024 yang nantinya juga akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Agi, koalisi antar partai politik ini adalah hal yang lumrah terjadi, apalagi menjelang pemilu 2024 begitu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan besar, karena Erlangga sempat juga menggelar pertemuan dengan Ketua Umum partai lainnya, Partai Demokrat AHY. Bahkan keduanya mengklaim telah membuka pintu untuk koalisi. Pertanyaan besarnya tentu adalah apakah ini pembahasan sekedar mengenai koalisi partai atau justru mengenai pencapresan? Karena kita ingat betapa Golkar kemudian menyatakan bahwa Golkar mendukung Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden, tidak sekedar hanya berpartisipasi di kontestasi koalisi partai saja begitu. Kalau tadi suara bulatnya yang kami dapat begitu Nitya dan Saudara dari Ketua Umum Partai Golkar, Ketua PAN dan juga Ketua Umum dari P3, ini sebenarnya mereka mengatakan hal yang sama, bahwa ketiga partai ini akan menjadi koalisi di pemilu 2024. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada menerima partai-partai lain untuk menjadi koalisi di pemilu 2024. Karena seperti yang kita ketahui, yang tadi juga Anda sebutkan, bahwa sebelumnya Erlangga Hartarto juga telah melakukan pertemuan bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, yakni AHY, walaupun sebenarnya mengklaim pertemuan tersebut hanyalah sebatas silaturahmi, tidak ada pembahasan mengenai isu-isu politik, tapi nampaknya juga ini merupakan sebuah tanda di mana Erlangga Hartarto juga sudah mulai melakukan strategi-strategi khusus untuk merangkul beberapa partai politik untuk membuat strategi bagaimana nantinya untuk menyukseskan pemilu 2024. Tadi juga disampaikan oleh para ketua umum yang hadir, ketua umum partai yang hadir hari ini, mereka juga mengatakan sebenarnya pembahasan soal isu politik juga tadi dibahas di dalam pertemuan malam ini, di mana juga untuk membangun sebuah strategi baru, budaya politik yang baru begitu, untuk menyukseskan pemilu 2024. Dan yang paling terpenting ialah mereka juga sepakat bahwa untuk pemilu 2024 perlu adanya sebuah gerakan yang mendukung ataupun melanjutkan program-program kerja dari Presiden Joko Widodo yang memang setelah dinilai strategis, sehingga inilah yang tadi dirumuskan oleh ketiga ketua umum partai tersebut. Untuk lebih lengkapnya, Nitya, berikut keterangan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, yakni Erlangga Hartarto. Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024. Dan tentu kita akan merumuskan secara detail dalam waktu dekat, dan tentu kita akan juga membuat program ke depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi. Dan pada kesempatan ini juga kami dari Partai Golkar khususnya meminta dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Golkar, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan juga kerjasama baik dengan Partai Amanat Nasional maupun Partai Persatuan Pembangunan. Yang menjadi menarik juga, Nitya dan Saudara, sebenarnya jika mereka sudah berkoalisi, siapa yang akan menjadi calon presiden 2024 begitu. Tadi walaupun sebenarnya kita ketahui bahwa Erlangga Hartarto merupakan salah satu menteri yang diusung oleh partainya untuk akan maju ke Pilpres 2024, tetapi juga mereka tadi ketiga ketua umum, baik itu dari Golkar, PAN dan juga P3, seragam, tidak menjawab siapa yang nantinya akan dimajukan dalam Pilpres 2024. Yang jelas nantinya akan ada pembahasan yang lebih lanjut untuk membuat konsolidasi yang lebih kuat menjelang perayaan pemilu 2024. Ya, masih terlalu dini untuk menilai siapakah kemudian di antara ketiga ketua umum partai ini yang namanya nanti akan muncul. Kita akan lihat manuver berikutnya. Terima kasih Agi Kurniasadi langsung melaporkan mengenai pertemuan antara ketua umum Golkar, PAN dan juga P3.